Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassayna al-insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Wa hamluhu wa fisaluhu 30 shahra hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilayka wa inni minal muslimin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat zuhur rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia, barakah, dan masih di bulan Rajab. Yang dikatakan bulan Rajab adalah bulan yang penuh dengan keberkahan karena termasuk daripada minha arba'atun hurum, termasuk daripada bulan yang mulia. Di antara bulan yang mulia itu pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, dan yang ketiga Al-Muharram, serta yang keempat yakni baina Jumadi wa Sya'ban, yaitu antara Jumadil Akhir dengan bulan Sya'ban, yakni bulan Rajab. Kita bersyukur bahwa pada saat ini masih diberikan Allah sehat walafiat dan dapat melaksanakan kewajiban kita kepada Allah di sela-sela kewajiban kita terhadap manusia, dan kita utamakan kewajiban kepada Allah, yakni sholat zuhur secara berjamaah. Mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan senantiasa diterima dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah pesan kepada kita dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 dan 16, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa wasainal insan biwalidayhi ihsan. Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena siapapun kita, apapun kita, bagaimanapun kedudukan kita, semua berkat orang tua kita masing-masing. Bahkan ada semacam ungkapan bahwa orang tua kita adalah perwakilan Allah di muka bumi. Artinya menunjukkan bahwa bakti kepada orang tua itu dituntut dan hukumnya fardhu ain bagi setiap anak untuk wajib berbakti kepada kedua orang tua. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu dzunubi yu'akhiru Allah taala minha ma syaa ila yaumil qiyamah illa huquqal walidain. Segala dosa apapun Allah tangguhkan, tidak langsung Allah bayar, tidak langsung Allah siksa. Ada yang gak sholat, tidak langsung disiksa. Ada yang gak zakat, tidak langsung disiksa. Ada yang mungkin tidak puasa, tidak langsung disiksa. Illa huquqal walidain. Jadi semua dosa-dosa, semua kesalahan hamba itu Allah tangguhkan nanti membalasnya di hari kiamat. Illa kecuali huquqal walidain, orang yang durhaka sama orang tua. Itu disegerakan pembalasannya oleh Allah. Fa innahu yu'ajjilu li sahibihi fil hayati qabla al-mamat. Jadi Allah akan memberikan sebuah pembelajaran kepada ini anak sebelum dia mati. Apa? Yakni anaknya juga nanti akan durhaka kepada dia. Makanya Rasul juga mengingatkan, birru aba'akum tabiru abna'akum. Berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu, niscaya anak-anakmu bakti kepada kamu. Yang mana ibu mengandung dengan susah payah, wa hamala
ummuhu kurhan wa wada'athu kurhan. Ibu mengandung dengan susah payah dan melahirkan dengan pertarungan antara hidup dengan mati. Itulah orang tua kita. Siapapun mereka, mau dia orang yang berilmu, mau mereka orang petani, mau mereka yang bisa baca, mau mereka apa, tetap orang tua kita. Dan kita seperti ini, itu semua mereka orang tua kita. Yang mungkin di tengah malam mereka bangun berdoa dengan keterbatasan yang mereka miliki, mungkin ilmunya, mungkin apa, tetap secara berdoa. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, sampai orang tua kita di alam barzakh pun selalu memonitor keadaan anak-anaknya di dunia. Dalam kitab Ad-Durrul Hasan, Imam Sayyidi mengatakan bahwa di setiap malam di bulan Rajab ini, orang tua kita mondar-mandir dari rumah mereka di alam barzakh ke rumah anak-anaknya di dunia dan melihat apa yang dikerjakan anak-anaknya. Kalau yang dikerjakan anak-anaknya itu sebuah kebaikan, mereka gembira dan mereka pulang kembali ke rumahnya dan berdoa, Allahumma la tumithum, ya Allah jangan engkau matikan anak-anakku, jangan engkau berikan sesuatu ujian kepada anak-anakku, jangan engkau sakitkan anak-anakku, hatta tahdihim, sampai engkau nanti berikan petunjuk kepada mereka. Itu orang tua kita, walau sudah tidak ada di alam ini, tetap perhatiannya kepada kita. Yang timbul pertanyaan, bagaimana perhatian kita kepada orang tua kita masing-masing. Kadang kita sulit karena teman kita alias istri kita yang kadang-kadang agak susah diatur, sehingga kita membelakangi ibu bapak kita. Kalau bahasa kami mengalahkan orang tua kita. Padahal yang berjasa, yang membiayai kita sekolah, yang mendoakan, yang selalu memperhatikan adalah ibu bapak kita. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa abah mama kita. Lalu apa dalam pesan ayat ini? Sampai wa hamluhu wa fithaluhu wa bisaluhu 30 syahra. Jadi mulai dari bayi sampai dengan penuh kasih sayang seorang ibu merawat kita 30 syahra, 2 tahun setengah atau 2 tahun kita disapit, disusui, di apa macam dan sebagainya. Dan kita sudah merasakan kita punya anak gimana, ya, bagaimana memelihara anak kita, masya Allah. Jadi kalau kita membayangkan kalau dulu orang tua kita penuh keterbatasan di kampung, nggak punya apa-apa, kalau kita masya Allah sekarang enak, masak enak, tinggal pencet aja, ibaratnya juga masak air dia tinggal muter aja. Kalau dulu ibu kita di kampung, cari dulu kayunya, cari dulu apanya dan sebagainya. Nah, ketika anak tadi berumur arba'ina, falamma sudah balagh, sampai kalau sudah dewasa, hatta arba'ina sanatan, sampai 40 tahun, itu pun tidak lepas dari kontrol orang tua kita. Nah, ketika seorang anak sudah berumur 40 tahun dan dia dewasa, mungkin sudah berumah tangga dan sebagainya, ini umur 40 tahun inilah sebuah proses dalam bahasa orang barat. Di situ kita mulai hidup dalam kedewasaan. Ya, kita usahakan tidak tergantung lagi dengan abah mama kita. Kita usahakan. Lalu apa tugas kita umur 40 tahun? Qala rabbi auzi'ni, ya Allah, tunjukkan untukku mensyukuri atas semua nikmat yang Engkau berikan an'amta alaih. Jadi orang yang berumur 40 tahun tadi, ya, dalam tafsir ini dijelaskan bahwa dia sudah memiliki kemenangan yang seharusnya dia gunakan dengan baik, yakni satu, memperbanyak syukur kepada Allah, bersyukur atas nikmat punya kerjaan, insya Allah. Kalau sudah 40 yang secara normal sudah punya rumah tangga, insya Allah sudah punya kerjaan yang baik, mudah-mudahan, ya, itu rata-rata manusia. Nah, maka dari itu tugas kita ketika berumur 40 tahun, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, memperbanyak syukur kepada Allah. Bahkan ulama mengatakan, jadi
satu-satunya umur yang disebut Allah dalam Al-Quran cuma hatta arba'ina sana, 40 tahun. Gak ada 70, gak ada 25 tahun. Artinya betapa pentingnya usia 40 itu. Penting kenapa? Penting untuk pematangan kedewasaan kita dalam semua hal. Masalah ilmu kita benahi, bacaan Al-Quran, akhlak kita. Kenapa? Kalau kita normal, dalam artian normal, kita berumah tangga umur sekitar 30 atau 27, anak-anak kita mulai besar, lalu mengikut kepada apa yang kita lakukan. Ya, bahasa kami belajar apa kelakuan abahnya diikutinya. Jadi artinya apa? Ketika kita berumur 40 itu sudah akhlak kita sudah kita jaga semua, mulai ilmunya, belajar, mulai akhlaknya, tutur kata kita dan sebagainya, mulai dari pergaulan kita dan semua, karena mereka melihat apa yang dilakukan apa yang dilakukan mama. Bahkan ulama mengatakan kalau seseorang itu berumur 40 tahun, walau dulu waktu umur sekian-sekian itu macam-macam, ketika di 40 sampai akhir dia baik, insya Allah dia akan mendapat predikat husnul khatimah. Walau dulu pernah begini, pernah begitu dan lain-lain, mungkin waktu kuliah, kalau SMA kan, macam-macam. Tapi kalau sudah umur 40 dia berubah, insya Allah sampai akhir hayatnya berbaik. Makanya tugas kita, artinya apa? Kalau di sini disebutkan arba'ina sana, 40 tahun, lebih dari itu lebih parah lagi tugasnya, lebih banyak lagi. Yang 40 saja Allah tekankan demikian. Pertama, qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, yakni memperbanyak syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepadanya. Yang kedua, tugas orang yang berumur 40 tahun wa 'ala walidain, artinya hendaklah dia selalu berbakti kepada kedua orang tuanya. Jangan pernah sedikit pun untuk menyakiti hati mereka. Karena kita sudah punya anak. Apabila kita dengan orang tua baik, dengan mertua baik, anak kita juga melihat nanti. Karena al-abu katalas, bapak kita itu ada 3. Abu kalladhi waladak, orang tua yang melahirkan kita, orang tua kandung. Wa abu kalladhi zawwajta bainata, orang tua yang anaknya kita nikahi. Ini sama kedudukannya. Jangan kita beda-bedakan, ini abahku, ini mertua, tetap sama kedudukannya. Dalam hal kita bergaul, ada rezeki, apa macam sama. Jangan kita beda-bedakan. Jadi supaya suatu saat kita punya mantu juga dia baik kepada kita. Tapi kalau kita maaf, kalau kita mungkin ada sedikit kurang bagus dengan mertua apa macam, satu saat kita juga punya mantu, Pak. Asal kita punya anak dan panjang umur akan merasakan punya mantu dan seterusnya. Nah, ini Allah berikan bimbingan kepada kita. Ya, wa 'ala walidain. Jadi ada 3 tadi orang tua. Pertama orang tua yang melahirkan kita, yang kedua orang tua yang anaknya kita nikahi yang bertua, yang ketiga abu kalladhi 'allama, orang tua yang mengajarkan ilmu kepada kita, yaitu guru-guru kita, para kiai kita. Kita selalu takzim kepada mereka semua yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang selalu menegur, memberikan nasihat. Bahkan mereka bukan hanya sekedar ceramah, bukan hanya sekedar membimbing, tapi dalam setiap sholat mereka mendoakan kepada seluruh jamaahnya. Dan kalau kita termasuk jamaahnya kan pasti terikut dalam doa mereka. Inilah ulama, ya. Itulah patut ulama itu adalah ulama warathatul anbiya. Memang mereka pewaris para nabi. Makanya Abang Guru sering berpesan, Guru sekumpul maksud saya, ikan biar guring di sini, biar apa, terus Abang doakan siang malam. Walaupun ikam bukan anakku, bukan sukuku, bukan apa, tapi asal kau hadir di majlis ilmuku dan kau menganggap aku sebagai orang tuamu, maka terus berdoakan. Bahkan beliau berpesan bukan hanya di dunia, sampai di sana tetap berdoakan. Itulah orang-orang yang mereka berbondong-bondong mendekat kepada orang-orang soleh. Siapa aja di mana ada, agar mereka mendapat nasrah, pandangan dari orang-orang soleh. Jadi kedua tugas kita bakti dengan orang tua. Wa 'ala wa an amala sholihan tarda. Tugas kita yang ketiga, bimbingan Allah kepada kita orang 40, wa an amala sholihan, memperbanyak amal soleh. Ini 40 ini sudah masa-masa untuk peralihan. Ya, tadi walaupun waktu masa muda begini sudah kita berubah sudah. Tapi kalau seandainya 40 masih juga, 45 malah parah, insya Allah sampai mati deh. Kalau umur 40 masih suka mampir jajan deh, insya Allah sampai mati.
sebagainya. Kalau seandainya ada di rumah yang tidak sholat, Pak, biar rumah kita mewah, berapa tidak ada barokah sekali. Kita punya pembantu, ingatkan. Kita punya supir, ingatkan. Kita mungkin punya anak, ponakan, apa macam di rumah, ingatkan sholat penting. Karena bila rumah besar apapun, hebat apapun, ada yang tidak sholat, masya Allah, tidak ada berkah sama sekali. Inna syara tariki sholat yata'adda ila sab'ina rajulan min ahli. Dosa orang yang meninggalkan sembahyang berimbas sampai 70 keluarga. Mama, nenek, kakek, datuk-datuk yang sudah 50 tahun dan pulang menghadap Allah, masih terasa imbasnya gara-gara ada cucunya yang tidak sholat. Makanya kita wajib untuk mengingatkan kawan-kawan, sesibuk apapun pekerjaan kita, dimanapun, di lapangan, ke apakah, sholat, ingatkan. Bersubuh-subuh berjamaah. Makanya di mana-mana kantor ada musola sebentar. Sholat dalam ini cuma lama kan ada pengajian. Kalau tidak, namanya sebentar aja ya. Yang namanya main HP ya. Habis sholat asik. Itu nanti bisa di post tahu ya. Bukan sholatnya yang dipakai post, nah lawasnya itu ya. Wa al-amal shalihan tarda. Lalu yang berikutnya wa aslih li fi dzurriyyati. Nah, kita perbaiki. Wa aslih ini maknanya kita perbaiki. Yang namanya anak cucu ini kan jadi amanah kita. Maksudnya cara pendidikan. Karena saya tanya pada Ustaz, kalau maghrib Johor asar kan ya cuma nganggur. Nah, manfaatkan. Gimana cara memanfaatkan? Belajar Quran. Saya yakin banyak-banyak di antara kawan-kawan yang belum begitu lancar bacaan. Manfaatkan. Atur waktunya. Gak usah lama. Ya, gak usah lama. 15 menit saja Pak. Baru belajar sehari 2-3 huruf ya. Yang sudah agak lumayan lancar merangkaikan kalimat, manfaatkan beliau. Dari Johor ke Asar nggak ada kerjaan. Kalau ada bini berhenti. Maksud saya manfaatkan itu. Iya. Dan kita pun nggak selama-lamanya tugas di sini Pak ya. Terus apa kayak bapak-bapak manfaatkan. Saya sering di mana-mana seperti di kantor PO juga gitu. Belum ada imam kayak gini. Johor sampai Asar cuma kadang maaf gak ada kegiatan manfaatkan. Belajar gitu. Gak usah malu kita. Ya untuk ibu, untuk agama itu sama. Wah Pak Ustaz atau Mas, aku udah bisa ngaji. Gak apa-apa beli ikro sana. Dari awal kan, gak apa-apa. Gak usah malu. Kita malu kepada Allah. Ya, kalau kepada manusia ngapain? Biar aja dia kepada sekarang ini mau jadi ustaz ini polisi biar aja nanti mati tidak sama-sama juga kok. Ya. Nah, kalau satu saat ini banyak yang saya kayak gini mau di kantor apakah di perusahaan manfaatkan mereka. Satu saat yang namanya kita kerja bisa dimutasi kemana-kemana. Masya Allah, betul Pak Kiai. Dulu seandainya yang tidak berikan apa istilahnya semacam masukan apa macam, mungkin aku sampai tua tidak bisa ngaji, nangis dia. Satu saat di kantor itu, terus akhirnya kan lama hilang, nggak tahu kemana yang namanya perusahaan, kemana-mana. Nah, sudah masa tua-tua, ketemu saya lagi, masih ingat lah gurunya 20 tahun yang silam. Iya, di mana ya? Iya. Oh, lalu dia cerita, saya sampai kemana-mana sekarang sudah pensiun. Alhamdulillah, kata beliau sambil menangis. Kalau dulu seandainya saya tidak ada petunjuk dari sampean, dari saya dan ini, Allah berikan juga hati saya untuk belajar kepada waktu itu ada imam di sana. Mungkin aku sampai itu tidak bisa ngaji, nangis dia Pak. Sekarang kalau sudah kelas kita berguna mau apa? Nah, nunggu mati aja lagi. Nah, itu manfaatkan ya. Monggo kawan-kawan, manfaatkan beliau. Atur aja waktunya, berapa aja, apa istilahnya itu, berapa menit kita. Gak usah Pak. Dan yang terpenting untuk ibadah gak usah malu. Dan beliau bersiap insya Allah. Dan karena gak ada kegiatan juga ya antara Johor sampai Asar itu Senin, Selasa, Rabu, Kamis 4 hari aja. Masya Allah. Coba, mari kita niatkan belajar Al-Quran. Penting betul Al-Quran ya. Karena saya paham yang namanya kita bekerja, yang namanya dulu latar belakang bapak ibu semua, umum semua ya. Ya saya paham. Pasti ada yang tidak bisa ngaji, ada yang macam-macam. Belajar baik-baik. Nah ini wasiat itu ya. Ini betul tugas kita yang berikutnya adalah bertobat kepada Allah, perbaiki diri kita. Ini saatnya sudah. Allah memberikan bimbingan
dengan lewat ustaz ini atau yang lain-lain, tapi kita di rumah mungkin belajar, itu sudah Allah berikan itu namanya taubat kita perbaiki. Arti taubat itu kan taubat itu lughatan ar-rujuk, taubat itu kembali kita. Nah, jadi makna kembali itu kembali memperbaiki diri kita. Mungkin aku kalau bisa mengaji, belajar kita. Mungkin aku bacaan sholatnya mas, tolong mas didengarkan bagus apa enggak, gimana Pak? Kita dengarkan kepada ustaz, kepada siapa aja, artinya di mana aja gitu maksud saya. Nah ini mumpung ada beliau, belajar kita. Ini tubuh ilaika wa ini minal muslimin. Kalau sudah yang tadi kita laksanakan, pasti kita minal muslimin. Artinya kita bagian daripada orang Islam yang kafah, yang sempurna. Tentu dengan 3 syarat kalau pengen menjadi orang Islam yang sempurna: ilmu, amal, dan akhlakul karimah. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini memberikan semangat belajar kita